Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu buah ponsel terbaru dari Vivo Indonesia, yaitu Vivo V29. Ya, ini ponsel bisa memiliki banyak sekali upgrade yang bisa dibilang cukup signifikan kalau kita bandingin dengan Vivo V27 sebelumnya. Jadi seperti apa? Buat ponsel dan juga spesifikasi yang diusung oleh Vivo V29 ini, yuk langsung aja kita pindah ke meja review. Oke, jadi inilah tampilan box dari Vivo V29. Tampilan boxnya terlihat cukup unik karena memiliki tampilan box yang cukup sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan Vivo V27 sebelumnya. Dan yang paling mencolok ini selain keterangan dari Vivo V29 tentunya ini nih, yang paling mencolok buat tampilan ring light di bagian boxnya. Kalau kita lihat dari berbagai arah, ini bisa berubah-ubah warna kayak gini ya. Dan ini salah satu fitur terbaru ataupun fitur yang cukup unik, di mana fitur tersebut terdapat pada ponsel Vivo V29. Buat tampilan samping kiri maupun kanan di sini keterangannya Vivo V29 5G, dan di bagian atas di sini ada keterangan buat memori RAM maupun internal dari ponsel yang bakalan kita bahas. Dan di bagian belakangnya di sini polos, cuman keterangan warna hitam dan juga beberapa keterangan lainnya. Nah, langsung aja kita unboxing sama-sama buat ponselnya. Dalam paket penjualnya di sini kita mendapatkan satu buah ponsel dari Vivo V29. Ada satu buah jelly case atau soft case bening kayak gini. Ada juga stiker IMEI dan juga buku panduan maupun buku garansi. Selanjutnya kita mendapatkan satu buah adapter charger, dan ini adapter chargernya bisa dibilang masih sama kayak tahun kemarin atau Vivo V27 kemarin ya. Karena ini adapter chargernya buat outputnya mentok nyampe 80 watt dan ini mantep banget. Dan tentunya kita juga mendapatkan kabel pengecasan dengan port USB Type-C to USB Type-A. Dan satu lagi kita mendapatkan satu buah SIM ejector. Jadi dalam paket penjualannya kita nggak mendapatkan konverter USB Type-C to konverter jack audio 3,5 mm, dan ini kita beresin terlebih dahulu biar lebih rapi lagi buat mejanya. Oke, inilah tampilan desain dari Vivo V29. Tampilannya bisa dibilang hampir mirip dengan Vivo V27 sebelumnya. Ya cukup wajar aja sih, yang penting masih terdapat beberapa perubahan dari tampilan desainnya. Tapi buat file genggam, sekilas ini kesan pertama waktu saya pegang ini ponsel, ini nggak jauh berbeda dengan Vivo V27 sebelumnya. Karena dari segi finishing maupun warna yang kita punya ini sama persis dengan Vivo V27 yang udah sempat kita bahas dan kita review juga. Nih bisa kalian perhatiin ya, tampilan desainnya atau tampilan finishing maupun bodinya ini sekilas gak ada perbedaan sama sekali. Cuman yang kelihatan paling mencolok ya ini, buat bulatan kameranya lebih kelihatan gede, kemudian ada ring light, ada juga lampu flash, dan kamera ketiganya ini kelihatan kecil banget. Selain itu buat sisi kamera atau frame kameranya tuh lebih memanjang dan lebih lebar dibanding Vivo V27. Kemudian di sini ada keterangan Aura Light OIS Portrait. Mantap ya. Ini Aura Light-nya nanti bisa berubah warna dan bisa kita atur sesuka kita. Jadi bisa menyesuaikan buat pose atau foto, atau lebih tepatnya ya kualitas gambarnya lah. Nanti bisa kita sesuaiin mau lebih cool atau lebih warm aja. Nah, kemudian buat backdoornya ini tentu udah pakai backdoor berbahan kaca, dan ini mantep, solid banget, kokoh, gak kerasa kopong sama sekali, dan ini gak terlalu licin ya, meskipun licin-licin halus tapi nggak licin-licin banget gitu loh. Tahu kan yang saya maksud? Dan yang saya suka dari backdoor berbahan kaca kalau pakai finishing kayak gini, ini nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas stik jari sama sekali meskipun nggak kita pakein soft case. Jadi ini salah satu poin plus dari backdoor atau body yang dimiliki oleh Vivo V29. Kemudian buat bodinya sendiri, ini ponsel tentunya masih pakai body berbahan plastik. Kemudian ada satu buah tombol power, kemudian ada juga satu buah tombol volume, dan di bagian atasnya di sini ada satu buah lubang audio, lebih tepatnya noise cancelling atau lubang mikrofon. Kemudian terdapat keterangan professional portrait. Ini masih sama aja kayak Vivo V27 tahun lalu ya, bulan lalu maksudnya. Tahun inilah awal bulan. Nah, kemudian di bagian samping kiri di sini polos, gak ada lubang apapun, dan di bagian bawah di sini terdapat satu buah lubang SIM tray, dan ini masih bisa menampung dua kartu SIM. Gak ada slot kartu memorinya.
Kemudian terdapat lubang mikrofon, port USB Type-C, dan ada juga satu buah lubang speaker. Oke, jadi buat tampilan depannya ini nggak jauh berbeda dengan Vivo V27 yang udah sempet kita bahas, review, dan juga unboxing. Dan buat kalian yang ketinggalan buat videonya bisa cek buat video-video lain di sini atau di bawah sini, lebih tepatnya di video sebelumnya. Dan yang saya suka dari tampilan Vivo V29, selain punya tampilan layar melengkung atau layar curved ini, selain memiliki tampilan mewah nih ya, ponsel ini memiliki tampilan layar neo display, kemudian punya bezel di berbagai sisi yang udah kelihatan mewah banget. Ini udah kelihatan tipis ya. Kemudian di bagian bawahnya juga buat dagunya ini udah tipis banget. Kelihatan mewah nggak kayak ponsel kelas 6 juta rupiah. Nah, ngomongin 6 juta rupiah, Vivo V29 ini nantinya akan dibanderol dengan harga 6 juta kembali 1.000 rupiah, dimana buat harga ini tentu masih sama persis dengan Vivo V27 yang udah diluncurkan beberapa bulan kemarin. Dan dengan harga tersebut kita mendapatkan buat varian terendah. Kenapa kita bilangnya varian terendah? Karena nantinya V29 ada dua varian. Dan yang kita review ini varian terendahnya di 8/256GB. Dan buat varian tertingginya nanti ada di harga 7 juta kembali 1.000 rupiah dengan varian memori RAM di 12GB dan internalnya ada di 512GB. Mantep banget. Tentunya bisa menjadi saingan dari Tecno Camon 20 Premier 5G dengan memori internal segede itu. Oke, jadi buat layarnya dari ponsel Vivo V29 ini memiliki peningkatan, dimana buat peningkatan ini bisa dibilang nggak terlalu kelihatan banget kalau cuman kita lihat kayak gini. Kenapa nggak terlalu kelihatan? Ya karena buat resolusinya sekarang udah nggak Full HD+, melainkan udah di-upgrade nyampe 1,5K. Jadi buat gambar ataupun warna yang dihasilkan itu lebih mateng dan lebih nyaman banget kalau kita bandingkan dengan resolusi Full HD+. Selain itu, ponsel ini juga masih tetap mengandalkan dengan opsi refresh rate hingga 120Hz. Ini kita cek terlebih dahulu ya. Bisa kita perhatiin ini refresh rate-nya bisa nyampe 120Hz dan di sini ada juga pengalian pintar. Cuman sayangnya nggak ada refresh rate di 90Hz. Di sini kita pilih aja opsi pengalian pintar. Dan tentunya karena ponsel ini udah pakai panel AMOLED, jadi udah ada yang namanya tuh always on display. Cuman di sini kayaknya sih belum always on display beneran, lebih tepatnya ya masih 10 detikan lah buat tampilan always on display-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian tentang ponsel, di sini mari kita lihat sama-sama ya. Ponsel ini udah kelihatan menarik banget. Ini kita cerahin sedikit ya biar lebih kelihatan jelas. Nah, ponsel ini pakai Vantage OS versi 13 dan buat prosesornya sekarang udah berpindah dari Dimensity, sekarang ini menjadi Snapdragon 778G. Ya, ini bisa dibilang chipset gaming yang paling recommended banget. Kenapa kita bilang recommended? Karena chipset ini buat suhu dan juga performanya itu bisa dibilang stabil dan juga udah ngebut banget. Kemudian RAM-nya di sini ada 8GB dan bisa kita tambahkan dengan virtual RAM hingga 8GB. Android-nya udah berjalan di Android versi 13, memori penyimpanannya di 256GB dan nggak bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Selanjutnya sebelum kita bahas di bagian fotografi, kita perlihatkan terlebih dahulu buat spesifikasi lain yang dimiliki oleh ponsel Vivo V27 5G. Nah, ponsel ini tentunya udah memiliki sensor NFC, lebih tepatnya punya koneksi NFC. Dan kita lihat lagi buat fitur-fitur lain yang dimiliki oleh Vivo V29. Nah, kita cek terlebih dahulu pakai sensor box. Tentunya ponsel ini udah pakai gyroscope hardware, cuman kita cek lagi aja ya. Ya, gyroscope hardware udah tertanam di ponsel Vivo V29 dan ini vendornya dari Vivo. Kemudian kalau kita cek pakai multi touch, nah bisa kita lihat di sini bisa menjangkau hingga maksimal 10 sentuhan. Selanjutnya buat spesifikasi lain yang dimiliki atau spek lengkap, kita cek pakai device info HW. Di sini bisa kalian perhatiin ya, ini ponsel masih pakai LPDDR4X dan flashnya udah pakai UFS. Kemudian buat SoC-nya ini pakai Qualcomm Snapdragon 778G, fabrikasinya 6 nanometer dan GPU-nya pakai Adreno 642L. Kemudian buat sistemnya ini pakai Android versi 13. Dan layarnya udah punya resolusi hingga 1,5K dan menariknya lagi ini ponsel punya kerapatan yang tinggi banget nyampe 453 pixel. Support video HDR10, HLG, HDR10+, dan yang cukup menarik lagi ini punya white color gamut.
tentunya buat kualitas warna makin mantap lagi. Dan dari RAM 8GB ini memorinya udah kepake separuh ya, kurang lebihnya di 49% karena masih tersisa di 3GB lebih 700 MB-an. Dan ini aplikasi yang kita buka cuman berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di bagian fotografi ini ada sedikit penurunan nih. Ya bisa dibilang kalau tahun kemarin kan pakai IMX766 itu kualitasnya menarik banget. Dan sekarang ini kita cek buat kamera utama. Ini kamera utamanya 50 megapiksel dari sensor Samsung, kamera depannya juga 50 megapiksel, sensornya dari Samsung juga. Kemudian 8 megapiksel untuk kamera ultrawide dengan sensor Samsung OmniVision, 2 megapiksel kamera depth sensor dari OmniVision juga. Dan buat baterainya sendiri ponsel ini masih pakai kapasitas 4600 mAh. Ini bisa dibilang cukup disayangkan karena harus menjaga buat bodinya tetap kelihatan seksi. Jadi buat baterainya ini nggak bisa nyampe 5000 mAh. Ya misalkan ini ponsel baterainya di 5000 mAh kayaknya makin menarik banget nih, meskipun agak sedikit tebel nantinya. Dan langsung aja di sini kita cek buat aplikasi kamera atau menu kameranya secara langsung. Nah, di bagian foto pertama kali kita disambut di bagian atasnya. Di sini ada lampu flash HDR, kemudian ini buat warna kalau nggak salah ya. Oh ya, warna alami. Di sini bisa kita matiin. Dan yang menarik ini nih. Di bagian lampu flash di sini terdapat banyak sekali opsi, dari lampu kilat otomatis, lampu kilat hidup, lampu aurora, kemudian mati. Nah, lampu aurora ini yang bisa dibilang bikin saya salah fokus nih. Tadinya saya kira ponsel ini punya dua lampu LED flash sekaligus. Ternyata beda. Ini buat flash dan ini buat lampu ring light atau auroranya tadi. Nah, kayak gini nih. Jadi kita bisa mengatur ini ya, kayak gini. Buat kehangatan atau bisa dibikin lebih cool. Nah, kayak gini ya. Ini merah. Nah, bisa kita sesuaiin sendiri jadi nanti kayak gini nih. Bisa kalian perhatiin backgroundnya ya. Ini kalian perhatiin di sini. Ya, bisa kalian atur lebih cool atau lebih warm. Nah, oke. Jadi cuman di situ aja, dan ini aktifnya ketika kita pakai buat kamera atau buat foto. Kemudian kalau sedang kita melakukan pengisian atau sedang di charger. Sedangkan di bagian bawahnya di sini ada keterangan kamera ultrawide-nya di 0,6, kemudian 1 kali dan 2 kali. Dan buat zoom maksimalnya kita cek. Ya, zoom maksimal nyampe 20 kali. Dan kalau kita berpindah di mode potret di sini ada 2 kali dan 1 kali, jadi nggak ada kamera ultrawide ya buat mode potretnya. Kemudian ada fitur HDR, mode malam dan juga mode HD. Sedangkan kalau kita berpindah di mode malam, di sini ada kamera ultrawide. Kemudian di sini ada juga ini mode kamera malam ya. Oh, mode bulan super kayak gini ya, mendeteksi bulan super. Jadi opsinya langsung bisa ke 20 megapiksel. Bukan 20 megapiksel tapi 20 kali zoom, sorry. Nah, ini perekaman videonya ada di 0,6, kemudian 1 kali dan 2 kali. Jadi kayak tadi ya, ada juga beberapa efek yang bisa kalian pilih. Dan di bagian atasnya di sini bisa kita perhatiin ada stabilisasi standar maupun ultra. Dan buat perekaman videonya bisa nyampe 4K 30 fps, 1080 hingga 60 fps, kemudian 720. Nah, ini ada yang cukup menarik nih kalau kita aktifin buat stabilisasi. Di sini masih tetap bisa pakai resolusi 4K, tapi buat stabilisasinya cuman stabilisasi standar, karena kalau kita pindah ke ultra langsung otomatis berpindah ke 1080 60 fps. Dan di perekaman di sini kalau kita aktifin stabilisasi nggak bisa pakai kamera ultrawide. Begitu juga buat resolusi 4K-nya. Ini nggak bisa kita pakein buat kamera ultrawide. Dan kalau kita matiin buat stabilisasi di ponsel Vivo V29, ini kalau kita sedang melakukan perekaman bisa langsung berpindah ke kamera ultrawide. Mantap banget. Cuman yang cukup disayangkan, ya nggak terlalu disayangkan sih, buat resolusi 4K nggak bisa melakukan perekaman di kamera ultrawide. Ada juga film makro, dan di menu lainnya di sini bisa kita perhatiin buat menu-menunya ada resolusi tinggi, panorama, dokumen, gerak lambat. Dan di sini kita cek buat kelambatnya bisa nyampe berapa fps. Nah, buat 1080-nya di sini di 120 fps dan 720 di 240 fps. Menarik ya. Kemudian ada juga mode pro, olahraga, makanan, tampilan ganda dan juga foto live. Selanjutnya kita cek buat kamera depannya. Nah, buat kamera depan di sini nggak ada lampu flash ya, adanya bentang layar.
Oh ternyata kayak aura light tadi tuh, ini bisa kita atur buat kehangatan atau cahayanya, atau bisa dibikin makin cool. Dan di sini ada juga buat kamera ultrawide, mantap banget ya. Kamera depan 50 megapiksel bisa kita ubah ke kamera ultrawide meskipun cuma 0,8. Ada juga mode potret dan di sini tentu masih terdapat berbagai filter ataupun efek yang bisa kalian coba satu persatu. Ada juga mode malam dan buat perekaman videonya di sini bisa nyampe resolusi 4K. Dan di sini kalau kita aktifin stabilisasi langsung berpindah ke 1080 30 fps, jadi nggak bisa di 60 fps. Ada juga film makro buat kamera depan dan di mode lainnya masih sama persis. Selanjutnya sebelum kita masuk ke Antutu, kita lihat terlebih dahulu buat CPU throttlingnya. Dan setelah kita cek pakai CPU throttling, ternyata ini udah nggak terlalu stabil banget ya. Buat performa dari Qualcomm Snapdragon 778G di tahun 2023. Nah, Antutunya nyampe 603.000 dan ini kita pakai Antutu benchmark yang versi 3D, bukan versi Lite, karena kalau versi Lite itu tentu ini bisa tembus di 700 ribuan lebih. Mari kita lihat buat kualitas gambar yang dihasilkan oleh Vivo V29 dan gambarnya memang terlihat mantep banget. Ini keren ya buat kualitas gambarnya. Ada banget di mata, tentu bisa bikin kita makin betah buat nonton video ataupun nonton film di layar ponsel Vivo V29. Dan kita cek buat resolusinya bisa muter video nyampe resolusi apa. Dan ternyata bisa muter video hingga resolusi 4K 60 fps dan sudah support HDR di berbagai resolusinya. Mantep banget buat kualitas dari Vivo V29 ini, keren ya buat kualitas gambarnya. Cuman yang cukup disayangkan ini audionya masih pakai mono speaker, ya kan? Masih pakai mono speaker aja. Entah kenapa Vivo itu selalu menganaktirikan ponsel kelas mid ke M3 masih pakai mono speaker aja dari tahun-tahun kemarin. Dan semoga aja buat ponsel mid-range ke depan akan punya dual speaker stereo ya. Itu keinginan saya pribadi. Kalau kalian sendiri apakah dual speaker itu terlalu berpengaruh atau enggak? Kalau saya sendiri sih lebih suka ponsel yang pakai dual speaker. Oke, jadi gimana nih menurut pendapat kalian dengan ponsel yang barusan kita review yaitu Vivo V29 ini? Apakah menurut kalian buat upgrade ataupun spesifikasinya cukup signifikan atau biasa aja? Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya seputar ponsel dari Vivo V29 ini atau mau request dari ponsel Vivo V29, coba kalian drop aja di kolom komentar. Dan buat video kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu ya, biar nggak kepanjangan buat durasinya, kalian juga nggak bosen buat nontonnya. Nah sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.